Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat yang terbesar di antara nikmat-nikmat yang lainnya, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena dengan iman dan Islam itulah kita bisa menjadi orang-orang yang selamat. Dan mari kita pegang teguh terus keyakinan kita kepada Allah, iman dan Islam kita, la ilaha illallah, sampai kita meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kita mati meninggal kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama akan belajar tentang keutamaan membantu sesama muslim. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita memiliki niat dan memiliki semangat untuk selalu membantu saudara kita sesama muslim. Sungguh kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Di antara kita saling memiliki kekurangan, walaupun di sisi yang lain pasti kita memiliki kelebihan. Kelebihan yang kita miliki itulah sebagai sarana untuk kita saling membantu, dan kekurangan yang ada inilah sebagai sarana agar kita bisa saling mendoakan. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dikisahkan suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, dan adakah suatu amalan yang paling dicintai Allah?" Maka Rasul menjawab, "Ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfanguhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudakhiluhu ala muslim aw takashif anhu kurbah aw taqdi anhu daina aw tadrudu anhu ju'a. Adapun amalan yang paling dicintai Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari hadis ini kita banyak mengambil pelajaran. Yang pertama adalah bahwa manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Nah, dari hadis ini kita belajar bahwa
mari setiap saat, setiap hari kita berpikir apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Manfaat apa yang bisa dirasakan oleh orang lain dengan kehadiran kita. Dan ini tidak terpaku dengan satu atau dua perbuatan. Kita bisa memberikan manfaat dengan pikiran kita. Kita bisa memberikan manfaat dengan tenaga kita. Dan kita bisa memberi manfaat dengan harta kita. Apa yang Allah berikan kepada kita itu bisa menjadi sarana kemanfaatan bagi orang lain. Kita yang memang minim harta, keuangan pas-pasan, maka kita bisa memberikan manfaat, membantu orang lain dengan pikiran kita. Atau paling tidak kita bisa menjadi sarana agar orang lain itu tenang dan nyaman bersama dengan kita. Kita bisa memberikan nasihat yang membuatnya tenang. Kita bisa mendengarkan keluh kesah seseorang yang dengannya bebannya menjadi semakin berkurang. Kita bisa memberikan sumbang saran agar seseorang bisa menyelesaikan permasalahannya dan yang lain sebagainya, itu dengan pikiran. Kemudian kita juga bisa dengan tenaga. Misalnya kita bisa membantu seseorang mengangkat bebannya, mengangkat permasalahannya, mengangkat berbagai macam permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Ya, banyak yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Tidak harus seperti orang lain, tetapi mari kita lihat potensi apa yang ada dalam diri kita dan jadikan itu sebagai sarana kemanfaatan bagi orang lain. Kemudian yang kedua adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah ternyata adalah membuat seorang muslim yang lainnya itu bahagia. Nah, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Nah, membuat seorang muslim itu bahagia tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ada orang yang sedang susah, sedang sedih karena memang ia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Maka amalan yang utama yang bisa kita berikan adalah membantu menjadi jalan keluar dari dia menyelesaikan pekerjaannya. Membantu agar dia segera menyelesaikan pekerjaannya. Ini tentu membuat dia bahagia. Nah, kita ini bisa melihat orang lain itu susah ketika kita memiliki rasa empati dan peduli. Di sini kita melihat mengapa kok dia sedih, sehingga kita bisa membantu tepat sasaran, membantu sesuai dengan harapan sehingga dia bisa bahagia. Maka alangkah bahagianya ketika kita ini menjadi seorang muslim yang empati, yang ketika kita melihat seseorang sedang susah, maka kita mendekatinya dan berkata, wahai saudaraku, ada apa gerangan? Apa yang bisa saya bantu agar engkau bahagia? Masya Allah. Dengan kita ini mengatakan demikian saja, itu sudah memberikan angin segar kepadanya sehingga dia bisa merasa bahagia. Nah, yang kebanyakan dari kita adalah kita itu tidak mau peduli dengan orang lain karena kita menganggap kita sendiri punya banyak pekerjaan, kita sendiri punya banyak amanah, kita sendiri disibukkan dengan aktivitas kita. Walaupun mungkin aktivitas kita itu kadang-kadang itu kurang bermanfaat. Misalnya sibuk melihat WA, ya, asik dengan internet kita, sedangkan teman kita misalnya sedang bingung menyelesaikan pekerjaannya, dari mana mulainya dan seterusnya. Nah, Masya Allah. Nah, ini
Ini cara agar kita bisa menjadi orang yang bisa membantu tepat sasaran adalah dengan empati dan peduli atas permasalahan saudara kita. Nah, dengan demikian insya Allah kita akan juga menjadi orang yang mampu sebagai sarana mengangkat kesusahan dari orang lain. Ada orang yang susah karena ekonominya, ada orang yang susah karena keluarganya, ada orang yang susah karena pekerjaannya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalamnya, menjadi wasilah, menjadi sarana untuk membantu agar orang bisa terangkat kesusahan dari yang mengelilinginya. Masya Allah, saudaraku yang dirahmati Allah. Maka mari kita introspeksi diri, kemanfaatan apa yang bisa kita sebarkan, kemanfaatan apa yang bisa kita berikan kepada orang lain, dan jadilah pribadi-pribadi yang utama. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang diridhoinya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.